Kita sampai pada bagian ketiga dari perkembangan moral. Nah, pada bagian ini kita akan berbicara tentang konteks-konteks dari perkembangan moral. Konteks-konteks yang melandasi atau yang bisa membantu perkembangan moral. Di antaranya adalah keluarga atau parenting, di mana bagaimana orang tua berinteraksi dengan anaknya. Sebenarnya Piaget dan Colbert itu berpendapat bahwa orang tua itu nggak bisa atau tidak memberikan suatu input yang unik dan penting untuk perkembangan moral anak. Hal ini dilandasi oleh konsep perkembangan kognitif dari Piaget yang menyatakan bahwa ya anak itu pada akhirnya akan berkembang, kemampuan kognitif akan berkembang secara alamiah, gitu ya. Dan Colbert yang melandaskan konsep teori perkembangan moralnya dari perkembangan kognitif Piaget juga menyatakan bahwa jadi orang tua nggak penting untuk perkembangan moral anak. Akan tetapi sebenarnya orang tua itu menyediakan satu stimulasi, memberikan kesempatan kepada anak untuk katakan bisa melakukan role taking ataupun bisa menghadapi konflik-konflik kognitif dengan memberikan kesempatan mencoba peran yang berbeda, terutama kalau peran itu pasti punya apa ya namanya punya tanggung jawabnya masing-masing dan itu berbeda dan itu bisa menjadi satu konflik konflik peran antara satu individu dengan individu yang lainnya, gitu ya. Nah, dengan orang tua bisa memberikan peran tersebut, misalnya peran sebagai kakak, gitu ya, tentu dia harus bertanggung jawab atas adiknya misalnya gitu ya, atau peran sebagai pembersih meja makan gitu ya, tentu dia harus memperhatikan apakah meja makan tersebut telah selesai digunakan oleh orang lain atau tidak gitu ya, sehingga diberikan kesempatan anak untuk mengalami konflik-konflik kognitif sehingga anak bisa mulai berpikir mandiri mengambil satu keputusan. Nah, mengambil keputusan itu menjadi satu hal yang penting dalam perkembangan moral karena di situ anak belajar mana yang benar, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Dengan memperoleh kesempatan role taking ataupun konflik kognitif tersebut, maka orang tua mengembangkan kemampuan moral anak tersebut. Nah, selain dari orang tua juga sebenarnya teman sebaya memiliki peran yang tidak kalah pentingnya untuk perkembangan moral karena dengan adanya teman sebaya maka anak bisa benchmark pada temannya bagaimana dia harus berperilaku, bagaimana perilaku yang disukai oleh atau direstui oleh lingkungannya. Yang mana yang tidak sehingga dia tidak akan mengikuti perilaku tersebut, gitu ya. Nah, jadi tidak seperti pendapat dari Piaget dan Colbert, orang tua maupun teman sebaya itu dalam penelitian-penelitian 2 dekade belakangan ini membuktikan bahwa orang tua dan teman sebaya itu memang memiliki peran untuk pematangan moral anak tersebut, gitu ya. Nah, pada parenting atau relasi orang tua anak, hal yang penting dan bisa berkontribusi pada perkembangan moral anak adalah kualitas relasi, strategi proaktif dan percakapan yang kritis dan percakapan yang sifatnya dialog gitu ya antara orang tua dan anak. Maksudnya apa? Kalau untuk yang kualitas relasi yang hangat akan tetapi menekankan pada tanggung jawab akan membuat anak merasa nyaman untuk menuntaskan kewajibannya, gitu ya. Nah, di sini kan orang tua memiliki kewajiban kepada anak, misalnya menyediakan fasilitas, memberikan kesempatan, dan itu dilakukan orang tua secara hangat sehingga anak akan melihat dan mencontohkan perilaku tersebut, gitu ya. Dan anak juga akan mulai mengambil obligasinya atau tanggung jawabnya atau kewajibannya, gitu ya. Dan
apa namanya, dan mem kewajiban dalam relasi orang tua dan anak, sehingga, anak bisa mempertahankan hubungan baik dengan, orang tuanya, gitu ya. Jadi di situ anak belajar bahwa dia harus bertanggung jawab, dia harus, menjalin hubungan yang baik dengan, orang tua. Nah, kemudian, proaktif, strategi, jika situasi itu, eee, apa namanya, menghadapi satu situasi, anak itu bisa, dia melihat situasi, membaca situasinya, dan mulai melakukan strategi, secara proaktif agar ia tidak melanggar aturan yang ada pada situasi, yang dihadapinya. Misalnya dalam situasi sekolah, anak akan, belajar bahwa, agar ia tidak, dimarahi oleh, guru karena dia mengobrol, maka dia akan, eee, menjaga, menjaga agar ia tidak mengobrol atau tidak melanggar aturan, gitu ya. Kemudian juga, di situ, dilatihnya dari mana? Dari rumah. Jadi orang tua mulai dari, memberitahukan kepada anak, terkait dengan bagaimana caranya agar ia terhindar dari hukuman gitu ya, tentunya dengan cara dia tidak melakukan pelanggaran, gitu ya. Orang tua memberitahukan apa, yang dianggap melanggar, bagaimana cara menghindarinya, dan itu diajarkan oleh, orang tua. Sehingga bisa membuat perkembangan moral anak menjadi lebih baik lagi. Dan kemudian, moral itu dilatihnya melalui penalaran, gitu ya, penalaran moral itu dilatihnya melalui, dialog atau, percakapan gitu ya, dengan diskusi. Karena dengan begitu, anak akan mengetahui mengapa satu aturan berlaku, apa makna dari berlakunya suatu aturan, apa artinya bagi orang lain, apa artinya bagi dia, apa artinya bagi lingkungan, dan itu bisa diperoleh jika anak, melakukan, dialog dengan, orang tua. Ya, nah, selain, orang tua, sekolah pun memiliki satu peran, peran yang erat dalam melakukan perkembangan moral anak. Terutama ini, sekolah-sekolah dasar gitu ya. Itu kenapa dikatakan bahwa dalam, kurikulum sekolah dasar, eee, pembangunan karakter itu lebih besar porsinya daripada, kemampuan atau keterampilan akademik itu sendiri, gitu ya. Mengapa hal itu? Karena memang pada, sekolah-sekolah dasar yang perlu itu adalah, pembiasaan dan, pemberian pembentukan karakter, anak eee, agar sesuai dengan yang, diharapkan oleh lingkungannya. Pada konteks sekolah, terdapat beberapa hal yang bisa mengembangkan kemampuan moral anak. Setiap sekolah memiliki hidden curriculum atau kurikulum yang tersembunyi gitu ya, yang, bukan belajar matematikanya, bukan belajar, membacanya, akan tetapi melalui peraturan-peraturan, maka anak-anak bisa mengetahui, hal-hal yang diharapkan dilakukan atau, tidak dilakukan, di sekolah. Dengan begitu itu juga bisa eee, mengembangkan kemampuan moral anak, gitu ya. Selain itu ibu guru atau bapak guru juga menjadi model perilaku bagi siswa, sehingga siswa, eee, bisa mencontoh, guru, gitu ya. Jadi memang peran guru dalam sekolah, terutama sekolah dasar itu sangat penting, gitu. Dan kemudian juga adanya, pendidikan karakter, gitu ya. Kalau pendidikan karakter ini biasanya dia, memberikan secara langsung memberikan pendekatan mengenai literatur moral gitu ya. Artinya diberitahukan hal apa saja yang, eee, sesuai dengan nilai moral ataupun, nilai sosial yang ada gitu ya, dan diharapkan,
mencegah mereka melakukan perilaku yang tidak bermoral. Nih salah satunya contohnya misalnya seperti pendidikan seks, yang mana yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh anak, gitu ya. Juga ada klarifikasi nilai, value clarification, gitu ya. Sekolah mendorong siswa menetapkan nilai masing-masing dan menghargai nilai yang lain. Kalau misalnya di Indonesia itu sendiri biasanya ini di pelajaran Pancasila gitu ya, kita memiliki nilai bersama, kan tetapi juga katakan misalnya siswa diajak untuk belajar menghargai perbedaan yang terjadi misalnya dari perbedaan suku, perbedaan agama gitu ya, yang masing-masing memiliki nilai-nilai yang mungkin berbeda satu sama lainnya. Nah kemudian juga ada service learning, tapi kalau di Indonesia service learning ini rasanya sih tidak terlalu banyak berkembang ya, mungkin hanya sekolah-sekolah tertentu saja, di mana siswa berkesempatan belajar melayani komunitas. Contoh yang paling kecil sih misalnya membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Akan tetapi memang untuk service learning seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah negara-negara yang maju itu rasanya belum belum tersistematika dengan cukup baik. Nah, kemudian juga perilaku mencontek ini menjadi penting sekali di sekolah karena perilaku mencontek ini adalah perilaku yang sangat nyata, yang sangat dilarang dilakukan di sekolah dan merupakan alat yang baik untuk mengembangkan kemampuan moral anak gitu ya. Karena kenapa sih anak biasanya mau mencontek gitu ya? Biasanya kan karena dia ingin mendapatkan suatu nilai yang baik. Dia tidak mau dimarahi katakan oleh orang tua maupun gurunya. Sehingga dia dia menghindari rasa tidak nyaman mendapatkan nilai buruk itu dengan mencontek. Nah, dengan perilaku menyontek ini yang bisa dilatihkan adalah bagaimana memberitahukan dan membiasakan siswa untuk tidak mencontek gitu ya. Dan bagaimana jika ada kejadian mencontek, bagaimana penanganannya oleh orang dewasa gitu. Dengan hal-hal ini maka sekolah sebagai konteks yang bisa mengembangkan kemampuan moral anak menjadi bisa mendorong perkembangan moral anak menjadi lebih baik lagi. Nah, ini merupakan akhir dari bagian 3 dan silahkan dilanjutkan pada bagian keempat.